Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasula yatluna alaihim wa yujakihim wa yubasiral mu'minin amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam, sampurasun. Kita ngobrol tentang ketahanan keluarga sudah 3 malam. Jadi ini malam keempat. Pertama kita tinjau ketahanan keluarga itu dari aspek ajaran agama Islam. Ingat kan? Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan apalagi yang satunya adalah bagaimana tentang hadis riwayat ilmu hakim. Berikutnya kita cerita tentang bagaimana ketahanan keluarga dari aspek budaya. Kita cerita tentang rebo, sili eledan, istri tumarima, dasar jodoh, itu semuanya adalah KIE untuk bahan ketahanan keluarga. Malam ini ada yang bertanya, Ki, Aki itu suka pidato di mana-mana bahwa kampung KB itu adalah mengentaskan kemiskinan dengan versi 8 fungsi keluarga. Apakah benar Aki yakin bahwa 8 fungsi itu bisa mengentaskan kemiskinan? Alhamdulillah, penanya ini kreatif. Yang pertama, ide dasar kita membentuk kampung KB adalah nawacita ketiga. Harus ingat, nawacita ketiga. Dengan demikian maka kampung KB itu adalah dibentuk daerah yang tertinggal di wilayahnya. Jadi kalau satu kecamatan ini ada 10 desa, mana yang paling tertinggal itu yang diprioritaskan. Tapi sekarang sudah kredit itu. Tapi ingat lagi kepada ide dasar. Kemudian yang kedua, Aki ingatkan bahwa kita membentuk keluarga itu bukan membentuk keluarga yang kaya raya, yang glamor, yang mobilnya banyak, tabungannya tinggi. Bukan itu versi kita itu, versi NKKBS. Versi keluarga sejahtera atau versi keluarga berkualitas. Bukan itu. Tapi dengan melaksanakan 8 fungsi, mari kita sebut satu persatu. Ya. Yang pertama, apabila orang itu melaksanakan fungsi agama, ya ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji, syahadat, dan lain sebagainya, kemudian dia mencari ilmu ibadah, apakah dia orang miskin? Dia kan orang kaya dari aspek ibadah. Ya, banyak amal, bahkan mungkin dia akan mendekati kepada orang yang khairunas anfa'ulinas karena sedekahnya bagus. Itu yang sebetulnya. Jadi dengan fungsi yang pertama, dia tidak akan miskin di bidang keagamaan, dia tidak miskin di bidang keilmuan, dan dia tidak miskin atau kaya dengan amal-amal solehnya. Itu satu. Yang kedua, misalnya fungsi sosial budaya. Dia berakhlakul karimah, tata sopan santun di dalam rumahnya, harmonis dengan keluarganya, kan begitu? Itu yang pertama. Kemudian pergaulannya bagus, ya, dengan tetangga, dengan negara. Itu adalah orang yang kaya dipandang dari segi hubungan antar manusia. Itu yang disebut dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki apabila kita melaksanakan 8 fungsi keluarga. Dia penghasilannya sedikit, penghasilannya kecil, tapi dia bisa memanage tentang ekonominya, memanage dengan mumpuni. Jadi tidak besar
pasak daripada tiang. Ya, jadi rajin menabung dan lain sebagainya. Insya Allah tidak jatuh pailing. Tidak harus gedungnya tinggi dan lain sebagainya. Dan di situ ada unsur-unsur bahwa ekonomi berkaitan dengan kebahagiaan. Fungsi perlindungan juga bisa, ya, bahwa ibu bapak yang hebat, yang bisa mengayomi anak cucunya, dia akan menjadi tameng, akan menjadi perlindungan bagi anak cucunya. Misalnya seorang anak ulama yang bagus, dia nyebut saja bahwa saya adalah anak Kiai Haji Anu, itu sudah menjadi perlindungan. Dan perlindungan itu bisa perlindungan fisik, bisa perlindungan psikis. Begitu ya. Jadi fungsi pendidikan. Ayah memberikan pendidikan kepada ibu, ibu dan ayah memberikan pendidikan kepada anak di dalam keluarga, komunikasinya bagus, dia tidak akan miskin tentang kehidupannya. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan miskin dari hati itu, kita itu adalah kaya dalam 8 fungsi. Melaksanakan 8 fungsi rajin, keluarga tidak miskin, keluarga bermartabat, selamat dunia akhirat. Itu yang dimaksud dengan 8 fungsi. Jadi bukan mengejar kekayaan semata, fisik bukan, tapi tetap kita itu adalah melaksanakan fungsi-fungsi yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi apa lagi? Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu juga jadi kekayaan. Kekayaan apa? Pertama, dia kekayaan sehat. Kedua, kekayaan anak-anak yang selalu terbimbing karena sedikit. Jadi kembali lagi bahwa Aki mengajak Bapak dan Ibu sekalian menceritakan bahwa mengentaskan kemiskinan itu dengan 8 fungsi artinya adalah kayanya juga kaya versi 8 fungsi. Ingat kan kita dulu, apabila kita ibadah bagus untuk diri sendiri itu KS3. Tapi apabila kita ibadah bagus untuk diri sendiri dan orang lain, itu adalah KS3+. Ingat itu, sejarah seperti itu. Bukan berarti Aki ingin mengembalikan lagi, tapi filosofinya di situ. 8 fungsi itu ya. Jadi jangan 8 fungsi jadi joget. 8 fungsi datangi dengan PPIK. Apa PPIK? Pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Sesuai dengan siapa? Itu perintah di Impres nomor 3 tahun 2022. Yaitu tentang optimalisasi kampung kami. Begitu. Jadi sekali lagi Aki berani ngomong, kalau orang melaksanakan 8 fungsi dengan baik, maka dia itu adalah entas dari kemiskinan secara fisik, secara psikologis, dan secara ekonomi. Begitulah kalau cerita. Makanya dulu kita berbicara, tujuan kita itu adalah ada 3. GRKS, Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera. GEKS, Gerakan Ekonomi Ketahanan Keluarga. Dan GKKS, Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. GEKS, Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. GKKS, Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. 8 fungsi insya Allah menjamin. Nah sekarang kita tidak dipantau 8 fungsi itu. Ya, apakah orang ini melaksanakan agama, apakah orang ini bagaimana sosialnya, itu yang sekarang evaluasinya kurang. Mari kita tingkatkan kembali bersama. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab Aki, tanggung jawab negara, tanggung jawab kalian semua dan kita semua. Ya, oke. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.